Salam kerahiman. Hari ini 10 September. Kita akan baca dari 650. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 650. Oh Yesusku, Guru dan Pembimbingku, kuatkanlah dan terangilah aku dalam saat-saat yang sulit dalam hidupku ini. Aku tidak mengharapkan pertolongan dari manusia, seluruh harapanku tertumpu padamu. Aku merasa sendirian menghadapi permintaan-permintaan-Mu, oh Tuhan. Kendati ada ketakutan dan rasa cemas yang muncul dari kodratku, aku akan memenuhi kehendak-Mu yang kudus dan ingin memenuhinya sesetia mungkin sepanjang hidupku dan pada saat kematianku. Yesus, bersama Engkau aku dapat melakukan segala hal. Bertindaklah bersamaku seperti yang berkenan kepadamu. Hanya saja, berilah aku hati-Mu yang rahim, dan itu sudah cukup bagiku. Oh Yesus, Tuhanku, tolonglah aku. Biarlah apa yang telah Engkau rencanakan sebelum segala abad terjadi padaku. Aku siap menyambut setiap isyarat kehendak-Mu yang kudus. Terangilah budiku sehingga aku dapat mengetahui kehendak-Mu. Oh Allah, Engkaulah yang menebus jiwaku. Engkau tahu bahwa aku tidak menginginkan apa-apa selain kemuliaan-Mu. Oh kehendak ilahi, Engkaulah kesukaan bagiku, makanan jiwaku dan terang budiku, kekuatan maha kuasa yang dimiliki oleh kehendak-Ku. Karena apabila aku menyatukan diriku dengan kehendak-Mu, oh Tuhan, kekuatan-Mu bekerja lewat aku dan mengambil alih kehendak-Ku yang rapuh. Setiap hari aku berusaha melaksanakan keinginan-keinginan Allah. 650. Oh Yesusku, Guru dan Pembimbingku. Dalam hal ini, Suster Faustina memanggil Yesus sebagai guru, sebagai pembimbingnya, ya, pembimbingku. Kuatkan dan terangilah aku pada saat sulit dalam hidupku. Jadi menjadi Suster Faustina yang setiap hari bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, juga mengalami masa sulit. Sehingga di sini dikatakan, kuatkan dan terangilah aku pada saat sulit dalam hidupku. Jadi ada sementara orang yang komplain atau yang bilang bahwa kok ikut Tuhan tetap hidup saya susah, kok ikut Tuhan saya masih tetap mengalami ini dan mengalami itu, ya. Jadi bukan berarti ikut Tuhan semuanya beres, tapi ikut Tuhan kita punya pegangan, kita punya pembela, kita punya penghibur, dan kita punya juru selamat untuk menemani kita, membimbing kita, mendampingi kita, memelihara kita dalam hidup kita di dunia ini, supaya suatu hari nanti kita bisa pulang ke rumah Bapa. Aku tidak mengharapkan pertolongan manusia. Jadi walaupun Suster Faustina mengalami masa sulit dalam hidupnya, dia nggak mau bergantung kepada manusia lain. Coba bandingkan dengan kita ya. Kita biasanya kalau kita mengalami masa sulit, kelihatan dari tampilan muka, dari sikap, dari suara, terus orang-orang di sekitar kita harap mereka tahu kita sedang dalam kesulitan, minta dibantuin, minta disupport, minta ditolong. Beda dengan Suster Faustina. Lalu Suster Faustina katakan, justru aku tidak mengharapkan pertolongan manusia.
Dia hanya berpegang pada Tuhan. Tuhan aja cukup dan dia tahu Tuhan pasti menolong dia. Dikatakan selanjutnya, aku merasa sendirian menghadapi permintaan-permintaanmu. Jadi dalam hal ini Yesus banyak minta kepada Suster Faustina dan dia bilang saya menghadapi ini merasa sendirian. Ya. Kendati ada ketakutan dan rasa cemas. Seperti Tuhan minta Suster Faustina melakukan sesuatu yang menurut Suster Faustina ini permintaan yang besar, sehingga dia pernah katakan kan bahwa Tuhan jangan minta ke saya, minta ke orang lain yang lebih hebat, lebih pinter. Ya, saya nggak bisa apa-apa, saya ini nggak berdaya. Nah, pada waktu Suster Faustina tahu permintaan-permintaan Yesus, dia merasa ada ketakutan dan rasa cemas, takut nggak bisa melaksanakannya, takut nggak mampu menyelesaikannya. Ya, tapi dikatakan, aku akan memenuhi kehendakmu yang kudus dan ingin memenuhinya sesetia mungkin. Jadi walaupun dia tahu dia nggak mampu, dia nggak stop sampai di situ. Dia nggak menolak permintaan Tuhan, tapi yang jadi pegangan dia adalah tetap, aku akan memenuhi kehendakmu yang kudus. Aku mau memenuhi kehendakmu Tuhan. Dan ingin memenuhinya sesetia mungkin. Jadi bukan sekali-sekali. Sesetia mungkin sepanjang hidupku. Bahkan sampai pada saat kematianku, aku tetap ingin memenuhi kehendakmu. Jadi kita punya keinginan ya, punya tekad untuk melakukan hal tersebut. Selama-lamanya. Dari itu semua, Suster Faustina cuma minta satu kepada Tuhan Yesus. Berilah aku hatimu yang rahim. Itu sudah cukup bagiku. Jadi kalau dia mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami kegagalan, mengalami penderitaan, dia bilang, saya minta hatimu yang rahim Tuhan. Itu udah cukup. Dia bisa menerima segalanya dengan hatinya Tuhan Yesus yang Maha Rahim, yang dia minta supaya dia juga punya kerahiman seperti itu. Pada saat dia menderita, pada saat dia dihina, pada saat dia dirugikan, pada saat dia dicampakkan, dia minta hatinya Tuhan yang Maha Rahim. Itu cukup bagiku. Terangilah budiku sehingga aku dapat mengetahui kehendakmu. Di sini Suster Faustina juga mau kasih tahu bahwa dia mohon rahmat supaya Tuhan menerangi budinya dia. Supaya dia bisa mengerti kehendak Tuhan. Begitu pula dengan hidup kita sehari-hari. Kita kalau nggak dekat sama Tuhan, kita nggak peka sama Tuhan, kita nggak tahu kehendak Tuhan itu apa. Atau apa aja kehendak Tuhan. Oleh sebab itu minta, seperti Suster Faustina minta untuk diberi satu penerangan, satu pencerahan, dikatakan terangilah budiku supaya mengetahui kehendak-kehendakmu. Selanjutnya dikatakan, oh kehendak ilahi. Ya. Kehendak ilahi itu buat Suster Faustina adalah, engkaulah kesukaan hatiku. Kehendak ilahi adalah makanan jiwaku. Kehendak ilahi adalah terang budiku. Dan kehendak ilahi adalah kekuatan kehendakku. Jadi kehendak ilahi itu adalah sangat penting, sangat berharga, sangat berarti untuk hidupnya Suster Faustina. Karena dikatakan oleh Suster Faustina, apabila menyatukan diri dengan kehendakmu, maka kekuatanmu bekerja lewat aku dan mengambil alih kehendakku yang rapuh. Sekali lagi ya, kalau kita menyatukan diri dengan kehendak Tuhan, kalau kehendak Bapak Ibu disatukan dengan kehendak Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam diriku dan mengambil alih semua kehendakku yang rapuh. Jadi bisa benar-benar melaksanakan kehendak Tuhan.
Yaitu stepnya adalah menyatukan diri dengan kehendak-Mu. Setiap hari, Suster Faustina katakan, aku berusaha melaksanakan keinginan-keinginan Allah. Jadi setiap hari aku mengusahakan, artinya aku berusaha. Enggak gampang-gampang, perlu usaha yang teguh, yang kuat, perlu pengorbanan, mungkin juga perlu banyak hal dilakukan, tapi berusaha untuk bisa melaksanakan keinginan-keinginan Allah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita berusaha melaksanakan keinginan Allah atau malah pura-pura lupa supaya seolah-olah nggak tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita? Stepnya untuk kita bisa melaksanakan kehendak Allah adalah kita punya komitmen, punya niat untuk melaksanakan kehendak Allah. Untuk tahu apa sih kehendak Allah? Misalnya ya, apa sih kehendak Allah itu? Atau itu kehendakku sendiri? Itu semua harus diolah dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya contoh yang sederhana, ini hari Minggu misalnya ya. Misalnya dalam hari Minggu itu kita ada misa live streaming. Mau ikut yang pagi, mau ikut yang siang, mau ikut yang sore, kita bisa menentukan juga ya, saya mau ikut yang ini, saya mau ikut yang ini, saya mau ikut yang ini gitu ya. Tapi kalau dalam hati ada satu dorongan atau satu pencerahan, lebih baik ikut yang sore. Karena kalau sore kalian bisa satu keluarga besar melakukan misa bersama-sama di dalam rumah. Itu satu dorongan, satu kehendak Allah. Kita jangan, nggak usah lah masing-masing, tapi kalau ada satu dorongan seperti itu, lakukan. Iya, sore aja. Sehingga bisa mengajak anak, mantu, cucu untuk sama-sama mengikuti live streaming dari misa hari Minggu. Misalnya, itu salah satu contoh kepekaan yang Tuhan kasih dan itu perlu kita lakukan. Nanti makin lama akan makin lebih peka lagi mendengar kehendak Allah. Itu aja untuk hari ini. Saya tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami juga banyak diberi contoh oleh Suster Faustina, di mana dia juga tidak langsung otomatis bisa mengetahui kehendak-Mu. Dia meminta rahmat-Mu, terangi budinya, supaya bisa mengenal, mengetahui kehendak-Mu. Berikanlah kami juga rahmat-Mu Tuhan, untuk kami juga bisa memperoleh pencerahan daripada-Mu, menerangi budi kami satu persatu, supaya kami bisa mengetahui kehendak-Mu. Dan terutama, mampukan kami Tuhan untuk bisa melaksanakan kehendak-Mu. Seperti yang Suster Faustina juga minta daripada-Mu, supaya diberi hati yang Maha Rahim. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang ingin semakin hari semakin mengenal Engkau dan dimampukan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan, berkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Bersuka cita bergembira.
apa